Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih dalam pembahasan terkait dengan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Ahmad Syauqi Bawasir, SHMH. Nah, pada hari ini kita masuki pada pertemuan ketiga ya, dan yang akan dibahas yakni tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Apa sih pengujian peraturan perundang-undangan? Nah, pengujian peraturan perundang-undangan itu ada tiga, yakni yang pertama legislative review, yang kedua adalah executive review, dan yang ketiga adalah judicial review. Mari kita akan membahas satu persatu dulu ya, terkait dengan tiga macam pengujian peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah legislative review. Legislative review adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif DPR atau DPRD. Nah, yang pada intinya peninjauan atau pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif DPR maupun DPRD baik dalam proses pembentukan maupun setelah peraturan diberlakukan. Jadi seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengawasi agar kebijakan eksekutif atau peraturan lain sejalan dengan aspirasi rakyat dan tidak menyimpang dari undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Bentuknya seperti apa? Seperti hak interpelasi atau hak angket atau hak menyatakan pendapat, dan legislator juga bisa mengusulkan revisi undang-undang yang dianggap bermasalah. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya seperti DPR membentuk panitia khusus atau pansus untuk meninjau pelaksanaan undang-undang atau peraturan pelaksana. Jadi seperti itu terkait dengan legislative review atau political review. Yang kedua, executive review. Nah, di sini Executive review memiliki definisi bahwasanya pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah atau eksekutif. Nah, yang pada intinya peninjauan atau evaluasi terhadap peraturan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif biasanya sebagai bentuk pengawasan internal atau penyesuaian dengan kebijakan nasional. Nah, ini memiliki tujuan juga. Tujuannya apa? Tujuannya tuh untuk menyesuaikan, mencabut, atau menegati peraturan agar selaras dengan kebijakan pemerintah yang baru atau peraturan yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh presiden, menteri, gubernur, bupati, atau wali kota, atau pejabat administratif lain. Nah, ini dapat mencabut atau merevisi peraturan di bawah kewenangannya. Contohnya misalnya ya, itu menteri mencabut peraturan menteri sebelumnya karena tidak sesuai dengan undang-undang yang baru. Atau presiden membatalkan peraturan presiden yang sudah tidak relevan. Jadi seperti itu terkait dengan executive review. Nah, yang ketiga, judicial review. Nah, ini mungkin kalian sering dengar ya, judicial review atau JR. Nah, judicial review itu adalah pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Nah, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Agung, MA, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Seperti itu. Tujuannya apa? Eh, Menjaga agar peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi. Nah, contohnya apa ya? MK membatalkan pasal dalam undang-undang yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi itu tiga macam terkait dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya, pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, di sini juga dijelaskan terkait dengan pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni ini terkait dengan kewenangannya ya. Nah, Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi itu ya terkait dengan
kewenangannya dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, bentuk-bentuk judicial review itu ada dua, yakni pengujian formil dan material. Untuk formil sendiri menguji prosedur pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan apakah telah sesuai dengan aturan mainnya atau tidak. Sedangkan material yaitu menguji isi atau substansi dari peraturan perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak. Jadi itu eh, judicial review ada dua bentuknya ya, formil dan material. Itu. Nah, berapa alasan pengajuan judicial review? Yang pertama, biasanya itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau peraturan lain yang lebih tinggi. Yang kedua itu dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang keempat, terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah terdapat ambiguitas atau keraguan-raguan dalam penerapan suatu dasar hukum yang perlu diklarifikasi. Jadi itu beberapa alasan ketika melakukan eh, pengajuan judicial review. Nah, kriteria legal standing pemohon. Nah, biasanya dalam pengujian review itu ada ya pemohon. Nah, ada ya, ini yang pertama adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji. Yang ketiga adalah kerugian konstitusional yang dimaksud adalah spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial terjadi. Yang keempat itu adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang diuji. Dan yang terakhir adalah adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi seperti itu. Nah, biasanya putusan review itu yang pertama permohonan tidak dapat diterima apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat. Yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya mahkamah membatalkan hasil perhitungan. Contohnya perhitungan suara oleh KPU serta menetapkan hasil perhitungan yang benar. Nah, yang ketiga adalah permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan. Jadi itu bentuk-bentuk putusan judicial review. Nah, akibat hukum dari putusan judicial review yang pertama ada uji formil sama tidak. Kalau uji formil itu jika dikabulkan permohonannya maka akibat hukumnya berlaku surut atau retroaktif. Nah, untuk uji materialnya, jika dikabulkan permohonannya, maka akibat hukumnya berlaku ke depan atau prospektif. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi pengajuan peraturan perundang-undangan. Nah, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung, monggo atau jika tidak ada pertanyaan atau malu untuk bertanya, silakan bisa email pribadi ke saya atau bisa lewat telepon seperti itu ya, atau lewat lewat WA maksudnya. Itu ada nomor saya dan email saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.